jadilah seperti pikiranmu. Sudah? Paham? Oke, sudah. Oke. Masalahnya gini, Dinda. Suatu hukum yang sangat diperlukan oleh manusia nggak dituliskan di Biblemu, nggak disampaikan. Oke, sekarang gini. Sekarang gini. Oke. Sekarang gini. Gantian kita, suatu hukum yang dibutuhkan oleh manusia tidak disampaikan Tuhanmu, tapi aurat laki-laki yang sebesar aurat keledai, aurat kuda, seperti zakar kuda, disampaikan Tuhan kau. Oke, gantian dong. Zakar Boleh ya, manusia gantian. sebesar zakar kuda dituliskan oleh Tuhanmu, disampaikan Tuhanmu. Oke, gantian dong. Apa Gantian. pula manfaatnya zakar manusia sebesar zakar kuda dituliskan dalam Bibelmu? Ya kan? Iya, gantian ya. Tapi Gantian. larangan kawin dengan mama kandung nggak disampaikan Tuhanmu. Lama-lama kayak mama ya, Pak. Gantian dong. Nangis. Tunggu dulu. Terus satu lagi, memperbolehkan mengawini wanita pesundil ada. Ada. Gantian ya, gantian dong. Oke. Jadi kalau kamu bikin hukum seperti itu, Faruk, sekarang gua tanya ya, di mana dalil dalam Al-Qur'an untuk mamamu berak boleh kau makan? Tidak dilarang. Mana dalilnya? Mana dalilnya? Saat mamamu berak, bentar Faruk, bentar. Saat mamamu berak, mulut Dinda, udah mulai keluar dombanya ya. Dinda, di dalam Islam tinja atau kotoran itu najis, nggak boleh dimakan. Kau nggak perlu ke Quran. Nabi kami, Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan itu. mana dalilnya? Dalilnya gue bilang darah apa, Ruk? Bentar ya, perhatikan, santai. Jangan lu doang yang ngomong, gua ngomong juga perlu. Di mana dalilnya dilarang saat mama kau berak mulutmu itu tempat pembuangan berak mamamu? Mana dalilnya? Jawab. Jawab. Dinda itu kau udah diskusi, udah debat kusir kayak gitu, Dinda. Bukan, lo kamu bilang kok jelas ada kitab bilangan yang melarang kawin ya. Kitab jelas dilarang. Masuk akal gitu. Kenapa kau bilang kami nggak masuk akal? Itu aja pun harus dikasih tahu. Makanya kalau kau bilang kan saya ngikutin pikiranmu. Nggak gini loh, Dinda. Berarti kau nggak tahu kalau tai itu kotor, nggak tahu. Kan saya ngikutin pikiranmu di apa? Ya. Saya mengikuti pikiranmu, Faruk. Karena gini, teman-teman, domba pun gitu. Domba nggak tahu dia tai itu kotor. Saya nggak tahu mengikuti domba. pikiranmu ketika Dan tidak ada larangan. Ketika tidak ada larangan berarti boleh dong. Kan kamu bilang ketika tidak ada larangan boleh dong. Nah sekarang tidak ada larangan kan? Boleh dong. Mulutmu itu tempat mamamu tempat buang tai. Boleh dong. Ya. Kan nggak ada larangan. Dengar. Emosi dia udah. Dulu dengar. Ya. Bukan emosi, Dengar kamu dulu. harus sportif. Ya, dengar Kamu dulu. udah kalah Ya, debat sebentar sama dulu. gua, terus kamu kalah debat sama si. Kapan Ya, pula aku jangan- kalau debat sama ini? Jangan ngerocos saja, sebentar dulu ya. Sekarang begini. Gantian lah, makanya kalau kalian tunggu sportif, dulu. gantian ngomong, jangan si Faruk dong yang Kalau ngomong. tidak saya yang turunkan kau nanti. Ya udah turunkan, memang kalian kalah debat, kalian berdua kalah debat sama gua. Jadi begini, Kristen coba kalau disuruh pilih mau makan B2 apa kotoran, pasti dipilihnya B2. Nah, sementara kami B2 aja udah diharamkan, apalagi kayak kotoran. Dari situ aja kau berpikir. Kalau kau B2 kau makan, kotorannya juga kau makan. Yang diharamkan aja kau makan. Kami mana ada? Itu loh. Kau ya, kau doakan aku terus biar aku murtad. Bodoh kali kau. Masa aku mau menyembah manusia? Nggak mungkin lah. Oke, sudah teman-teman saksikan kan? Mirip nggak sih ya tadi sama domba? Kelakuannya, sifatnya mirip nggak sama domba? Mirip nggak sama domba? Mirip. Mirip. Oke. Mana kawan? Ya. Hanopan. Ya, Pak. Tep-tep Ini aja, bedanya. teman-teman. Share ya. Iya. Islam Kristen. Satu. Jangan gitu bro. Hanopan. Turunkanlah. Ayo. Oke, turun dulu bang ya. Oke, naikkan yang lain, moderator. Naikkan yang lain. Kalau perihal kencing unta itu adalah anjuran. Silakan, kalau mau sembuh silakan minum. Kalau nggak mau nggak apa-apa. Tapi yang lucunya ada Tuhan mengatakan minum racun maut tidak akan celaka.
Ada nggak yang sudah minum racun maut? Nggak ada ya. Marcelo, Bercilo. kamu mau minum racun maut, Marcelo? Ya, kalau aku tahu itu racun maut, nggak mungkin aku minum. Tapi kalau dengan Tapi tidak ya- sengaja ya aku minum. Tapi kira-kira kalau tidak sengaja minum itu kira-kira diselamatkan nggak? Ya bisa diselamatkan Bunda. Kalau kita nggak tahu. Oh, Kalau kita nggak itu tahu, tapi sih kalau kita tahu. itu iya oke. Gini, oke. gini, analoginya gini Bunda. Gini Bunda, contoh gini. Itu sebentar dulu Bang Marcelo, nggak perlu contoh. Si Mirna aja contohin yuk. Gimana? Oh, gimana? Si Mirna aja kita jadikan contoh. Si Iya, Mirna yang diracuni sama Jessica pakai cyanida, kopi cyanida. Cyanida. Kan ya Mirna kan nggak tahu Bang. Sementara Mirna kan pasti dibaptis sama mamanya waktu kecil. Dan dia Yo. mengimani Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kenapa nggak dibantu, nggak Tapi diselamatkan? kan bukan dia, dalam Bang? pelayanan, bukan dalam penginjilannya dia, Bu. Sesuatu Oh kalau dalam berarti harus. penginjilan. Di Oh dalam berarti penginjilan, begini Bang. Bunda. Berarti begini Bang. Berarti begini. Di dalam Berarti pelayanan mungkin ada Oh orang berarti yang itu. berarti Bunda. berarti penginjilan ini harus hanya pendeta dengan pastor, uskup begitu Namanya ya? di dalam penginjilan, di saat dia melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan yaitu di mana dia menginjil, di situ ada orang yang Oke. berdoa kepada dia. Sekarang Di situ abang pasti Tuhan abang akan kalau kayak membela diskusi dia. begini Ya. menginjili nggak? Abang menginjili Gimana, nggak Bunda? sekarang? Abang menginjili nggak sekarang? Oh, sekarang ini kan aku naik untuk diskusi bukan menginjili. Loh, oh berarti katanya kalau menginjili itu seperti apa? Menginjili itu kita memberikan pelajaran-pelajaran yang baik kepada orang. Jika orang yang terima ya menginjil, oke, tidak terima ya tidak apa-apa Oh, bundaku. jadi di dalam Lukas 14:26 Yesus mengatakan, "Jikalau seorang datang kepadaku kalau ia tidak membenci bapak ibunya, saudara-saudaranya perempuan laki-laki, anak-anaknya bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku." Itu Ya, itu ajaran yang namanya. baik. Namanya gini Bunda, namanya siapa mengikuti Yesus, siapa ingin untuk melaksanakan pekerjaan-pekerjaan Yesus, dia rela untuk meninggalkan semuanya, bahkan hartanya pun dan nyawa. Bukan, ini bukan kata meninggalkan, Bang. Coba Abang cari. Di dalam KBBI membenci itu apa artinya? Bukan meninggalkan, Itu ayat berapa Bang. Bunda? Lukas 14:26, Abang. Masa Abang nggak baca? Wah, Jangan bilang itu Bunda. kiasan dengan perumpamaan ya. Masa sih kitab semua kiasan, perumpamaan, kiasan. Nanti kalau ada kata-kata yang kayak gitu, oh itu perumpamaan Bunda. Waktu Yesus mengutuk pohon ara dia dalam keadaan lapar, oh itu perumpamaan Bunda. Terus katanya auratnya seperti aurat keledai, zakarnya seperti zakar kuda, oh itu kiasan Bunda. Wih, banyak kali di kitab suci Kan ada segala perumpamaan dan sesuatu kiasan Bunda, ya. ayat-ayat Bunda. Ya, Kita ambil silakan dari aja keseluruhan. dulu Lukas 14 nomor 26. Ya kan di situ, di situ kan ada makna dan pesan moralnya juga Bunda. Tidak, begini, kata membenci dengan meninggalkan itu sama ya. Saya meninggalkan keluarga saya bukan berarti saya membenci keluarga saya dong. Ya, artinya gini Bunda, di saat kita artinya ingin bagaimana? melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang bertentangan, apabila dalam arti ini contoh iman, di saat kita kita ingin untuk beriman kepada sesuatu yang mana bertentangan dengan keluarga-keluarga kita, Oh. apakah kita Jadi kita tidak begini dibenci dan tidak bang, begini bang, saya kasih tahu ya. Kalau di dalam Islam itu ada mereka keluar 3 hari, namanya apa itu? Huruj ya, atau apa? Namanya apa? Yang keluar 3 hari, keluar 40 hari, keluar 3 bulan, itu namanya apa itu? Itu namanya apa? Kalau laki-laki keluar 3 hari, keluar 40 hari, keluar 3 bulan, keluar 6 bulan, itu namanya apa? Laki-laki. Itu namanya apa? Itu namanya apa? Huruj, betul, huruj. Nah, Apa? dakwah keluar yang 3 hari. Oh ya kurus. Itu satu yang harus dilakukan adalah apa? Apakah ketika dia nanti huruj berdakwah di luar sana suaminya, dia meninggalkan anak istrinya, cukup nggak makannya? Ada nggak nanti yang dia tinggalkan uang? Kalau tidak ada, itu tidak boleh untuk menyengsarakan Iya. keluarganya. Artinya gini, Sebentar. Tapi gini, Ito. Sebentar. Ini perihal tentang racun maut. Aku tadi baru nengok ini. Ternyata pernah kejadian di tahun 1978. Kematian massal yang ditunggangi oleh pendeta. Ya kan? Ini dalam penginjilan. Tadi dia bilang kan, jika dalam penginjilan ini ratusan ribu orang meninggal dunia. Ini terdokumentasi nih teman-teman ya. Jadi apa yang tertulis dalam Markus 16 itu seakan-akan seperti pembunuhan massal nih. Ini teman-teman ya, saya buka ya videonya ya. Ini judulnya ya.
Bermatian orang semua kan itu. Mengerikan ya. Itu. Dia itu mulai bereaksi racunnya. Dipaksa teman-teman. Bahkan ada yang nggak mau dipaksa diminum. Sementara pendetanya nggak minum, pendetanya ternyata tidak minum. Itu artinya di situ kita bisa ambil kesan yang bodoh siapa? Siapa yang bodoh Bang Sari? Dipaksa. Ini disuntik dia. Karena dia tidak mau minum, dia disuntik. Racun itu bukan masuk melalui mulut, tapi boleh disuntikan, dia disuntik dia. Ini. Ya, itu namanya kan ajaran sesat. Tidak tahu, nggak boleh, tapi dibolehkan, dipaksa. Itu sesat lah. Bukan, kan dikatakan di Ngeri situ. ya? Inilah tanda-tandanya bagimu. Sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Tanda-tanda menerima Yesus sebagai juru selamat dan memberi dirimu dibaptis. Sekalipun kau minum racun maut, kau tidak akan celaka. Nah, orang kayak begitu kan banyak membuktikan. Contoh, kalau misalnya ada yang mengatakan, saya bisa menggandakan uangmu. Akhirnya mereka menaruh uang. Nah, seperti itu. Nah, ini kan tertulis di dalam kitab suci. Iya, Yang Bunda. Itu diyakini sama bahwa seperti ini kita adalah bilang. firman Tuhan. Begini bang, Oke, Bunda. kalau abang mengatakan, contoh di dalam kotak ini kalau kamu naruh uang 100 juta akan mendapatkan 200 juta. Nah, ini kalau saya taruh berarti saya yang botol. Kenapa? Karena tidak ada yang bisa menjamin. Nah, sekarang kitab suci itu jaminan kehidupan nggak? Jaminan keimanan nggak? Sekarang Jaminan. kitab suci. Enggak. Kitab suci. Sekarang kitab suci keimanan. jaminan. Kita Dengar mempunyai dulu. iman tidak, Bunda? Dengar dulu. Dengar dulu. Ini dikatakan. Oke, Bunda. Inilah Aku dengar, tanda-tandanya. Bundaku. Inilah tanda-tandanya bagimu. Sekalipun kamu minum racun maut, kau tidak akan celaka. Nah, akhirnya dibuktikan yang kayak tadi kan. Tapi Ya, itu celaka namanya juga. kan, itu namanya pendetanya bodoh, jemaatnya juga bodoh, Bunda. Sekarang saya sekarang begini, ketika abang mengatakan, Nora, kalau kau memberi dirimu dibaptis dan menerima Yesus sebagai juru selamat, inilah tanda-tandanya bagimu. Tanda-tandanya apa? Kalau saya menerima Yesus sebagai juru selamat saya, sekalipun kau minum racun maut, Nora, kau tidak akan celaka. Berarti kan jaminan, karena ini adalah kitab suci, firman Tuhan langsung. Nah, Akhirnya itu diminum. Tunggu dulu, diminum akhirnya. Nah, aku mau diceramah atau kita diskusi, Bunda? Bukan bang, kamu selalu mengelak. Kalau kamu mengelak, kamu aku dari bantah, tadi nggak ada kamu mengelak, bantah aja Bunda. kitab suci. Kamu bantah aja kitab sucimu. Betul Kan tidak? kita Kamu ada- buktikan. Kan itu kita harus ada pilihan Makanya yang di bijak, Bunda. dalam Al-Quran tidak ada pembuktian begitu. Bahkan yang saya buka katanya Lukas 14:26. Baginda Rasulullah sendiri aja mengatakan, muliakanlah orang tuamu. Baginda Rasulullah tidak pernah menyuruh untuk memilih. Kalau kau betul-betul mengikuti Allah, Nora, untuk menyerahkan dirimu kepada Allah, ya kan? Kau tinggalkan ibumu. Oh, tidak ada kayak begitu. Kau benci ibumu. Oh, nggak ada, bro. Iya. Nggak ada. Nanti kalau mau dibilang itu kiasan, juga Bunda pasti tolak. Dibilang itu ini. Di mana ini. di situ kata kiasan? Bacalah Iya, Lukas Bunda. 14. Di mana situ Iya, kiasan? nanti kalau kita bilang kiasan atau perumpamaan, Jadi, nanti nggak sesuai jadi dengan. firman Tuhan ini kiasan atau perumpamaan? Oh, aku belum jelasin, Bunda. Udah potong gimana? Bukan abang, saya 20 tahun di sana loh bang, di Kristen bang. Bagaimana Iya. kok bisa mau melakukan tipu-tipu sama saya lagi? Jadi Itu sekarang, bukan Bunda, pendeta yang menipu. waktu Bunda waktu masih Kristen, apakah Bunda punya iman nggak? Saya beriman kepada Yesus. Ya, Juru tapi selamat. istilah ada iman bertumbuh dalam diri Bunda nggak? Loh, bagaimana cara menunjukkan iman kita tumbuh? Ketika saya ditampar, saya tidak boleh membalas. Gini, Bunda, maksudnya gini, Ah, iman yang kuat itu ada di dalam Alkitab itu, Bunda. Jika imanmu sebesar biji sesawi, maka katakanlah kepada gunung itu. bisa itu pindahkan. pindah. Itu gimana? Oh, sekarang coba Bunda pindahkan ke gunung Bunda itu. memiliki iman itu nggak? Itulah makanya saya bilang penipuan.
Nah, berarti kan kita harus bijak lah, Bunda. Sekarang konsepnya di sini begini, Abang. Konsepnya di sini begini, ya. Di dalam Bible, ajaran Yesus hanya menyembah kepada satu Tuhan, yaitu apa? Oke. Tuhan semesta alam. Jangan dulu oke. Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Pertanyaan saya, kenapa bisa di dalam Kristen ini Yesus jadi Tuhan? Kenapa bisa? Ya memang dia Tuhan, bukan dia jadi Tuhan. Dari mana jalannya? Dari mana jalannya? Dari mana? Dari kelahirannya saja tanpa Bapak, Bunda. Lukas 1 nomor 31. Coba baca dulu, Bang. Oke, aku ikut Bunda terus. Iya, bacalah. Oke, Bundaku. Kita santai begini kan enak kan, Bunda? Lukas 1:31. Karena apa? Selalu ngeles sekali, tapi nggak masalah lah. Memang kalau Allah sudah mengatakan, Aku Allah nggak akan ngeles, menutup Bunda. mata hatinya. Udah baca aja. Yang dilahirkan Lukas 1 Tuhan ayat apa 31 manusia? berbunyi, sesungguhnya engkau akan mengandung dan akan melahirkan seorang anak Tuhan. laki-laki. Enggak, itu salah, Bang. Itu salah. Harusnya Tuhan, Bang. Oke. Harusnya Oke, Tuhan. itu coba Bunda spill ayatnya yang asli, Bunda. Iya, bukan. Harusnya salah. Yang Iya, dilahirkan makanya katanya, kalau dilahirkan, itu salah. dengar dulu. Dilahirkan Bunda Maria, kata malaikat Gabriel adalah manusia, seorang. Tapi kenapa jadi Tuhan? Iya, sekarang Bunda, dia dilahirkan dalam dunia ini, siapa yang dilahirkan tanpa Bapak? Loh, di dunia ini siapa yang bisa melahirkan umur 90 tahun? Bukan, tapi itu kan punya Bapak. Oh, ini Itu kan punya, keajaiban. tapi itu kan punya Bapak, Bunda. Beda Ini lah. keajaiban di dunia ini. Bagaimana bisa orang mandul melahirkan? Beda lah, Bu. Itu keajaiban. Di Tapi dunia sekarang ini, Bunda. bagaimana mungkin dua laut tidak bertemu, tidak bersatu? Di dunia ini, bagaimana mungkin di dasar laut ada api? Ayo, kau Bunda jelaskan harus dulu, bisa- Bang. Bunda, Nah, kau jelaskan dulu sama saya. sebenarnya Kenapa Bunda di ini- dunia? Enggak, jelaskan dulu sama saya. Kenapa Adam tidak punya bapak dan ibu? karena dia diciptakan, Bunda. Dia diciptakan. Yesus tidak diciptakan. Yesus tidak diciptakan lah, Bunda. Oh, Yesus dijadikan. Yesus bukan diciptakan. Yesus Dia dijadikan itu dari bukan? Bani Roh Kudus. Saya tanya, dia dijadikan bukan? Bukan, dia dari Bani Roh Oke, Kudus. Yohanes 1 nomor 14. Yohanes 1. Ya, kita loncat terus, Bunda. Aku ikut, Bunda. Kita Loh, loncat kan terus. Yohanes 1 nomor 14. Coba bacalah. Oke, Bunda baca. Bacalah. Masa Bunda yang kasih, aku yang baca. Bunda ini mau main Bacalah. saja. Ya, bacalah biar kamu tahu dijadikan apa tidak dia. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita dan kita telah melihat kemuliaannya. Firman itu telah menjadi manusia. Nah, Yang menjadi. menjadi manusia. Diam dulu. Yang menjadi manusia dari mana? Iya, yang menjadi manusia ini dari mana dia? Kenapa bisa jadi Oke, manusia? firman itu menjadi manusia. Dari mana? Kalau Dari kata mana? begitu banyak, Bunda. Jangan pakai Tidak, itu dari kata mana? saja. Dari mana? Dari mana? Saya tanya dari mana? Menjadi manusia dia dari mana? Inkarnasinya dia bukan dijadikan, dia Saya berinkarnasi. tanya, yang menjadikan manusia ini siapa? Ya namanya dari roh. Saya bertanya, tadi yang Anda baca firman itu Oke, telah menjadi ya. manusia. Yang menjadikan manusia ini dari mana? Dari roh. Astagfirullah. Coba kau baca lagi Yohanes 1 nomor 14. Ya aku udah baca, Bunda. Ya, yang menjadikan ini jadi manusia dari mana? Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Ya, dan berarti kita- dari firman. Yang berfirman siapa? Yang berfirman. Yang berfirman itu kan Bapa. Oke, sekarang diam dulu. Jangan tapi ya. Gini, Saya Bunda, tidak perlu Bunda. tapi di sini. Sebelumnya- Saya nggak mau. Saya nggak mau. Bunda udah banyak tanya Kalau saya. kamu, Sebentar, ya aku biarin boleh aja saya tanya tanya Bunda kamu nggak? karena otak kau debrol. Nggak. Dengarkan saya. Sebentar aku Ya. bisa tanya Bunda enggak? Pada kejadian 1, pada mulanya Tuhan menciptakan langit Oke, dan bumi. kita loncat lagi, Bumi Bunda. belum berbentuk. Saja, Ya kita sebentar loncat dulu. lagi. Ini soal penciptaan. Kau bilang katanya Oke, Yesus iya. sudah Aku diciptakan. loncat tadi dari awal sampai ini kita udah loncat sampai sini, Bunda. Diam. Santai, Ya. Bunda. Iya, makanya kau diam. Santai, Bunda. Ya kau diam dulu. Saya mau baca firman Tuhan kamu. Aku diam. Oke. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Terang itu jadi dari mana? Terang itu jadi karena Bapak itu terang. Gimana tertawa?
Saya baca Masa lagi. Masa Bunda Saya nggak baca percaya? lagi. Berfirmanlah, saya baca. Berfirmanlah Tuhan, jadilah terang. Lalu terang itu jadi. Pertanyaan Ya. saya, terang itu jadi dari mana? Dari Bapak. Bapak berfirman atau tidak? Ya, dia berfirman. Karena firman itu bersama-sama dengan Nah, dia. sekarang firman itu telah menjadi manusia. Manusia itu jadi. Jadi dari mana? Dari firman. Yang berfirman siapa? Bapak juga. Jadi manusia juga Jadi, dijadikan. stop. Jadi, loh, tapi firman itu telah menjadi. Ya menjadi, tapi bukan dijadikan lah Bunda. Bunda harus bisa bedakan Loh. arti menjadi dan dijadikan. Sekarang saya tanya, dia jadi manusia apa enggak? Dia menjadi manusia. Nah sekarang gini, aku kembali, aku bisa bertanya kembali kepada Abang Farku yang ganteng yang gak jadi lompat dari Joy Marriott. Boleh nggak? Sebentar dulu, selesaikan dulu yang ini. Jadi apa bedanya Ini kayaknya udah manusia 30 yang atau 40 dijadikan? pertanyaan Bunda. Kalau kau tidak mau ya sudah. Terima kasih. Apa bedanya manusia yang dijadikan dari firman Tuhan dengan terang yang dijadikan dari firman Tuhan juga? Batu juga dijadikan dari firman Tuhan. Pohon juga. Berarti seluruh alam semesta ini adalah Tuhanmu. Karena segala sesuatu yang dijadikan dari firman itu adalah Tuhan. Betul nggak itu? Oke, ini teman-teman coba direkam ya. Coba direkam, bikin VT sama teman-teman sekalian. Direkam, bikin VT teman-teman sama teman-teman sekalian. Jika di Yang ini, dalam ya. Lukas 4 dan dalam Matius 4, rekam teman-teman, rekam. Jika di dalam Lukas 4 dan Matius 4, Yesus dicobai oleh iblis dengan diperintahkan Yesus untuk lompat dari atas bait Allah ke bawah, maka mulai dari hari kemarin sampai detik ini, Bang Faruk mendapat ujian sebagaimana ujian yang dihadapi oleh Yesus. Di mana Bang Faruk mendapat ujian ya karena teman-teman Oten memerintahkan aku lompat dari J Marriott. Sama kan? Sama ujian yang dihadapi Yesus sama yang, Tuhan. iya, yang memerintahkan untuk lompat dari bumbungan atas itu siapa? Iblis ya? Iblis. Oh, iblis. Nah, yang nyuruh aku lompat dari J Marriott siapa? Yang nyuruh aku lompat dari J Marriott siapa? Oten. Iblis. Oten kan? Makanya aku bilang Oten itu selalu mengikuti perangai iblis. sama seperti ini. Si Iblis kan Andi minta Gultom. sama Yesus supaya Yesus lompat dari bait bingung Allah. kan Abi kok ibaratnya nih kayak anak bocil. Saya Andi bisa Gultom, Oten ini nih, lompat dari kan? atas J Nabi Marriott. kok nih kayak anak bocil, aku bingung Nabi ya. Iya, kayak si Andi Gultom. Seiring kan keinginan dari iblis sama dengan keinginan seton. Tengok lihat. Jadi itulah jawabannya kenapa saya memberikan tantangan itu kepada Edis. Tujuannya apa? Supaya aku menyempurnakan nubuat yang telah kutentukan. Itulah nubuatku. Bahwasanya kelak aku akan disuruh oleh Oten untuk lompat di atas bait Allah. Sebagaimana Yesus diperintahkan atau diminta oleh iblis untuk lompat di atas bait Allah, aku disuruh Oten lompat dari atas J Marriott. Ternyata nubuat Yesus itu bisa sama dengan nubuat Bang Faruk, tapi Bang Faruk bukan Tuhan ya, jangan ya. Jangan ya. Makanya saya bilang Oten ini mengikuti hawa nafsu seton. Nah, iblisnya udah mulai komentar di bawah-bawah itu. Nah, itu iblis itu. Ya, setara ujian Bang Faruk sama ujiannya Yesus sama itu sama Yesus itu setara. Oke, Maxen, selamat bergabung Maxen. Ya, selamat Maxen. pagi apa siang nih? Ya, Islam Kristen Dinda. Saya Kristen. Oke, dimit dulu Dinda ya. Kita sapa yang lainnya dulu nih, Marcos. Halo Marcos, Islam Kristen Marcos. Marcos. Halo Marcos. Marcos. Oke, di bawah dulu Marcos ya. Oke, Maxen, silakan. Apakah Anda mau diskusi sesuai dengan tema? Apa itu temanya? Oke, hidup Oten menjijikkan. Jika Anda ingin mengcounter data ini, Kok menjijik? cair dong Kak Mulyani. Jika Anda ingin membantah data ini, ya silakan.
Coba Anda sebutkan satu ayat dalam Bible di mana Yesus memberikan anjuran kepada kalian perihal tentang kebersihan. Seperti setelah buang air kecil air besar gitu loh. Ya, untuk apa kebersihan tubuh kalian dari segala najis. Perihal tentang kebersihan lah. Adakah Yesus mengajarkan kalian perihal tentang kebersihan? Jadi kalau mau berbicara tentang kebersihan, itu manusia seharusnya udah tahu. Karena manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna. Ya, manusia diciptakan sebagai makhluk yang sempurna, lebih sempurna dari semua makhluk hidup yang ada di muka bumi ini. Jadi Enggak, langsung aja jawabannya Dinda Maxen. Ada enggak? Pakai tangan Ada enggak Yesus memberikan pengaturan atau ketentuan kepada kalian perihal tentang kebersihan? Ada enggak tertulis gitu aja? Ada atau tidak ada? Iya, Nggak bisa. inilah yang saya jelasin. Ini Nggak yang usah saya jelasin. dijelaskan. Ada atau Itu tidak? nggak perlu, harus ketentuan dikasih itu tahu. disampaikan Yesus dalam Bible-mu. Ah. Kalau ada kasih datanya, kalau nggak ada silakan. Dengar nggak? Nggak beralasan nggak apa-apa. Penting jawab dulu ada atau tidak ada. Ada nggak aturan itu tertulis dalam Bible? Memang nggak ada karena memang Ya udah nggak ada, berarti sama sama babi. kenapa? Babi juga nggak punya aturan tentang kebersihan, tapi kebersihan menurut babi itu sesuai dengan hawa nafsunya saja. Halo. Gitu loh, sesuai dengan persangkaannya babi. Halo. Bagi babi, sesuatu yang Halo. bersih ketika mereka tidur di atas kotorannya. Dengarin dulu. Kan gitu, itu bagi babi itu bersih. Dan babila dan binatang lainnya lah yang tidak memiliki aturan tentang kebersihan. Itu. Nanti itu aku lanjut kerja. Ganjen. Halo Ganjen. Assalamualaikum. Halo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Ya. Ada yang mau disampaikan, Suaranya Kak? nggak ada. Kakak ada yang mau disampaikan? Ini Bunda apa Kak Nura sih ini kok gelap? Jaringan kakak mungkin nggak bagus, coba. Oh ini udah terang. Ini Bun, aku cuman pengen itu yang onten itu harus on cam lah, biar kita itu lihat congor dia sewaktu dia marah-marah gitu loh. Oh, kalau orang yang on cam itu biasanya orang yang santun. Oh. Iya, kalau orang itulah bedanya. Soalnya kita itu gemes banget sama congor-congor si babi. Iya, kalau on cam itu orang yang santun biasanya. Oke ya Kak, kita mau diskusi sini ya Kak ya. Iya, makasih udah dinaikin. Cuman Sama-sama. gitu doang. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, NBB Man B. NBB Man B. Halo, selamat pagi menjelang siang. Ya, selamat pagi menjelang siang. Ya, halo, ada yang bisa dijelaskan? Agama apa, Bang? Saya agama Kristen. Oke. Temanya hidup Oten menjijikkan. Menjijikan ini dalam arti apa ini? Kak, ibu atau tante? Oke, adakah larangan di dalam Bible-mu kamu tidak boleh mengawini ibu kandungmu sendiri? Emang siapa mengawini ibu kandungnya sendiri? Loh, kamu bertanya kan? Enggak, Saya memberikan pertanyaan. Kan ibu yang bilang mengawini ibu sendiri. Emang siapa? Ada nggak larangannya? Larangan. Ya. Ya memang Yesus melarang mengawini ibu kandungnya sendiri, ibu kandungmu sendiri. Ada nggak? Ya memang dilarang, Kak. Dilarang. Iya, di mana? Cari aja Kak sendiri, Kak. Kan kakak yang bilang dilarang. Ya udah kakak aja yang cari. Kau bilang tadi katanya ada. Ya kalau ada berarti mana datanya? Yang bilang kan kakak yang bilang tadi ada Kak Yesus. Saya bertanya. Ya cari Saya sendiri. bertanya. Dah. Jangan emosi Kak. Aduh.
Loh, saya bertanya, ada nggak larangannya? Emosi kakak. Jangan emosi Loh, saya kak. Jangan tanya. emosi. Jangan emosi ya. Saya bertanya, weh, Iya, lu tanya ngomongin apa? ngomor. Astagfirullahaladzim. Saya bertanya, ada nggak larangannya?